Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bainurul Hikmah, NIM 1884013, semester 5, Prodi Pendidikan Biologi. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan kurikulum KTSP dan kurikulum 2013, dan pengertian standar kompetensi lulusan, standar kompetensi, standar proses, dan penilaian kurikulum 2013 pada jenjang SMP atau MTS, dan perbedaan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan megakognitif. Pertama, saya akan menjelaskan perbedaan antara kurikulum KTSP dan kurikulum 2013. Pada kurikulum KTSP, standar isi ditentukan terlebih dahulu melalui Pemdiknas nomor 22 tahun 2006. Setelah itu, baru ditentukan SKL standar kompetensi lulusan melalui Pemdiknas nomor 23 tahun 2006. Sedangkan pada kurikulum 2013, SKL ditentukan terlebih dahulu melalui Pemdikbud nomor 54 tahun 2013. Setelah itu baru ditentukan standar isi yang terbentuk dalam kerangka dasar kurikulum yang dituangkan dalam Pemdikbud nomor 67, 68, 69, dan 70 pada tahun 2013. Pada kurikulum KTSP lebih menekankan pada aspek pengetahuan. Sedangkan pada kurikulum 2013, aspek kompetensi lulusan ada keseimbangan antara soft skill dan hard skill yang meliputi aspek kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Pada kurikulum KTSP, di jenjang SD, tematik terpadu ditujukan untuk kelas 1 sampai kelas 3. Sedangkan dalam kurikulum 2013, untuk jenjang SD, tematik terpadu ditujukan untuk kelas 1 sampai kelas 6. Pada kurikulum KTSP, jumlah jam pelajaran lebih sedikit dan jumlah mata pelajaran lebih banyak dari kurikulum 2013. Sedangkan dalam kurikulum 2013, jumlah jam pelajaran per minggu lebih banyak dan jumlah mata pelajaran lebih sedikit dibandingkan kurikulum KTSP. Yang terakhir, kurikulum KTSP TIK sebagai mata pelajaran, sedangkan dalam kurikulum 2013 TIK bukan mata pelajaran melainkan sebagai media pembelajaran. Selanjutnya, standar kompetensi lulusan digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. Selanjutnya, standar kompetensi mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensi minimal untuk mencapai kompetensi lulusan, minimal pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Selanjutnya, standar proses. Setiap satuan pendidikan dilakukan perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Yang terakhir, penilaian pada kurikulum 2013 pada jenjang SMP dan MTS. Sistem penilaian yang digunakan terdiri dari beberapa aspek kompetensi, antara lain penilaian pengetahuan, keterampilan, serta penilaian sikap yang meliputi sikap spiritual dan sikap sosial. Yang terakhir yaitu perbedaan antara pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan megakognitif. Pertama, pengetahuan faktual berisi elemen-elemen dasar yang diketahui para peserta didik jika mereka akan dikenalkan dengan suatu disiplin atau memecahkan masalah apapun di dalamnya. Selanjutnya, pengetahuan konseptual meliputi kategori dan klasifikasi serta hubungan keduanya. Pengetahuan konseptual memuat skema-skema, model-model mentah, atau teori-teori eksplisit dan implisit dalam model-model psikologi kognitif dan kognitif yang berbeda. Selanjutnya, pengetahuan prosedural adalah pengetahuan mengenai bagaimana melakukan sesuatu.
Yang terakhir, pengetahuan megakognitif adalah pengertian mengenai kesadaran secara umum. Sama halnya dengan kewaspadaan dan pengetahuan tentang kesadaran pribadi seseorang. Penekanan kepada peserta didik untuk lebih sadar dan bertanggung jawab terhadap pengetahuan dan pemikiran mereka sendiri. Ya, sekian. Mungkin cuma itu yang dapat saya sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.